sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dan para muhaddisin yang lainnya, bahwasanya an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya Umar bin Khattab ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, seluruh perbuatan tergantung pada niat. Manawa, dan barang siapa yang niatnya ya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia kan. Lalu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka nilai hijrahnya juga akan sampai atau akan menuju kepada Allah dan Rasulnya ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang niat hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia, atau dia hijrah hanya karena ingin menikahi seorang wanita cantik, maka nilai hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Kita selama ini hanya tahu namanya Imam Bukhari, tapi nggak tahu nama lengkap beliau. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Dan Imam Muslim yang bernama lengkap Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nisaburi, dan dalam kedua kitab mereka yang dianggap kitab paling sahih, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Baik, kita jelaskan sedikit demi sedikit. Teman-teman sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada sore ini singkat saja ya, karena membahas sedikit demi sedikit saja. Hadis ini adalah hadis sahih teman-teman, yang disepakati kesahihannya, agung kedudukannya, dan banyak faedah dan nilai yang terkandung ya di dalam hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah al-Bukhari di beberapa bab dalam kitab sahihnya, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj di dalam akhir bab jihad ya. Hadis ini termasuk salah satu hadis yang menjadi titik sentral masalah-masalah keislaman, sebagaimana menurut riwayat Al-Baihaqi dan yang lain, bahwasannya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa semoga Allah merahmati keduanya, mereka semua berkata, sepertiga ilmu masuk ke dalam hadis ini teman-teman. Jadi sepertiga ilmu itu masuk ke dalam niat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah bahwa usaha seorang hamba itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang dilakukan dengan hati, yang kedua dilakukan dengan lidah, dan yang ketiga dilakukan dengan anggota badan. Sementara niat termasuk salah satu yang tiga ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya ia berkata, hadis ini teman-teman menjadi landasan bagi 70 bab dalam masalah fiqih. Sebagaimana ulama lain mengatakan, hadis ini merupakan sepertiga Islam. Ya, sebagaimana Abu Daud berkata, aku mengamati hadis musnad yang disandarkan kepada Rasul. Ternyata apa? Aku dapatkan ada 4.000 hadis. Kemudian aku amati lagi, ternyata yang bahas ini hadis Abu Hurairah, dan hadis Abu Hurairah juga yang berbunyi man husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, ia mengatakan masing-masing hadis yang 4 ini merupakan seperempat ilmu teman-teman. Nah,
para ulama mencantumkan hadis ini di permulaan kitab-kitab yang mereka karang. Jadi jangan heran kalau kita beli kitab-kitab pasti halaman pertamanya itu ada hadis tentang niat, teman-teman. Karena orang membuat buku itu tergantung niat, orang belanja niat, semuanya harus menggunakan niat, teman-teman ya. Dan di antara adalah Imam Abu Abdullah Al-Bukhari Abdurrahman bin Mahdi berkata, penting bagi setiap orang yang mengarang kitab untuk memulainya dengan mencantumkan hadis ini, teman-teman, sebagaimana peringatan kepada pelajar untuk meluruskan niat. Nah, kadang kita ini mencari ilmu niatnya salah, ya. Kadang kita niatnya hanya untuk formalitas saja, ya enggak. Terkadang kita menuntut ilmu, ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, kita menyombongkan diri, ya. Ada orang menuntut ilmu untuk mendapatkan kekayaan, menuntut ilmu untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya. Maka para penulis kitab atau para pengarang itu wajib mencantumkan bab ini untuk menjadi peringatan kepada kita semua, seorang penuntut ilmu, agar kita bisa meluruskan niat. Kita masuk grup hijrah ini juga harus meluruskan niat, teman-teman ya. Nah, hadis ini gharib dilihat dari awal sanadnya dan masyhur dilihat di bagian akhir sanadnya, di mana yang meriwayatkan dari Umar hanya Alqamah bin Abi Waqqas, yang meriwayatkan dari Alqamah hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan yang meriwayatkan dari Muhammad hanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Setelah itu hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, kata innama, kawan-kawan sekalian, itu digunakan untuk memberi batasan dan menafikan hal-hal yang tidak disebutkan, ya kan? Innama a'malu binniyat. Lafal ini, teman-teman, terkadang dia menuntut pembatasan mutlak dan terkadang menuntut pembatasan yang terbatas. Hal itu dapat kita pahami dari korina-korina atau indikator seperti dalam firman Allah, innama anta munziru. Lahiriahnya ayat ini itu menunjukkan, teman-teman, bahwa tugas Rasul itu terbatas pada memberi peringatan. Sementara pada hakikatnya tugas Rasul itu enggak cuma itu, melainkan punya tugas-tugas lain, sebagaimana sifat-sifatnya seperti memberi kabar gembira dan yang lain-lain. Nah, demikian pula firman Allah, innamal hayatud dunya na'ibu walahu. Ya, dilihat dari sisi orang yang memprioritaskan dunia, zahirnya kawan-kawan, ayat ini tuh nunjukin kita bahwa terbatasinya kehidupan dunia dalam main-main. Jadi hidup di dunia ini nggak sekedar main-main doang, ya. Akan tetapi ada sisi hakikatnya, bahwa dunia ini mungkin aja menjadi sebab atau sarana untuk kebaikan. Oleh karena itu, pembatasan tersebut hanya dalam konteks keumuman, ya. Dalam konteks keumuman. Nah, bila ada kata innama, maka harus ditimbang, kawan-kawan, harus diperhitungkan, ya. Bila konteks perkataan menunjukkan pada hal tertentu, maka hendaknya diarahkan kepada hal tertentu. Maka kata tersebut digunakan untuk apa? Untuk pembatasan yang mutlak, ya, pembatasan yang mutlak. Nah, maksud hadis ini adalah, teman-teman, suatu amal ibadah tidak akan jadi tanpa diiringi niat melakukan seperti wudu, mandi dari hadas, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang lain. Berbeda dengan yang disebutkan tadi, ya, menghilangkan najis, karena menghilangkan termasuk meninggalkan melakukan sesuatu, maka ia tidak memerlukan niat. Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa wudu dan mandi dari hadas sah tanpa niat. Nah, di dalam ungkapan Rasulullah SAW, namal a'malu binniyat, ada sesuatu yang dibuang, kawan-kawan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal menentukan sesuatu yang dibuang ini, ya. Para ulama ada yang harus adanya di dalam amal ibadah, menentukan terbuang itu adalah kata sahnya. Jadi lengkapnya demikian. Sesungguhnya
sahnya amal-amal ibadah tergantung pada niat. Sementara ulama yang lain ada yang tidak mengharuskan niat di dalam amal ibadah. Menentukan yang terbuang itu adalah kesempurnaan. Secara lengkapnya bunyinya gini. Sesungguhnya kesempurnaan amal ibadah hanyalah dengan niat. Nah, menurut Al-Qattabi, ungkapan Rasulullah innama likulli imri'in ma nawah, itu adalah menunjukkan pengertian yang khusus, ya, atau secara keharusan menentukan amal dengan niat. Tidak seperti ungkapan yang pertama tadi, ya, sebagaimana Syekh Muhyiddin An-Nawawi berkata, ungkapan itu memberi amal dengan niat, tidak seperti ungkapan yang pertama. Jadi Syekh Muhyiddin An-Nawawi juga mengatakan bahwa ungkapan tadi tidak memberi amal dengan niat, tidak seperti ungkapan yang pertama. Nah, pengertian bahwa menentukan sesuatu yang diniati merupakan syarat, ya. Contohnya, ada seseorang berkewajiban melakukan sholat dan sholat ini terlewati, maka ia tidak cukup meniatkan sholat yang terlewati saja, akan tetapi disyaratkan menentukan macam sholatnya seperti zuhur, asar, atau yang lainnya. Andai kata nih nggak ada ungkapan Rasulullah SAW yang kedua, maka ungkapan beliau yang pertama itu menegaskan sahnya niat seperti sholat tanpa penentuan macam-macam sholat, enggak? Atau setidaknya memberikan dugaan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ungkapan Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Kalau menurut ahli bahasa Arab, bahwa syarat dan jawab atau mubtada dan khabar itu harus beda-beda. Sementara di sini syarat dan jawab itu sama. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Apa jawabannya? Gak ada. Pecahin lah. Hadis ini teman-teman, ya, kesimpulannya adalah barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dalam niat dan maksudnya adalah maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya dalam hukum dan mendapat nilai dalam syariat. Nah, hadis ini muncul dengan adanya sebab, yaitu sebagaimana riwayat yang menerangkan bahwa ada orang kala itu, ya, orang yang dia ini hijrah dari Mekah ke Madinah, kawan-kawan. Tapi niatnya itu bukan karena Allah, melainkan niat ingin menikahi seorang wanita cantik yang ikut hijrah bersama Ummu Qais, ya. Nah, orang itu ikut hijrah bukan karena mau dapat keutamaan hijrah, melainkan mau nikahin wanita yang dicintainya tadi. Oleh karena itu, orang tersebut dijuluki Muhajir Ummu Qais, ya. Itu tadi teman-teman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tadi kenapa kita perlu, ya, perlu apa? Perlu memahami konsekuensi atau landasan-landasan daripada niat kita dalam beramal amal soleh. Jadi setiap amal yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap apapun itu yang akan kita lakukan harus dilandaskan dengan niat. Kenapa? Karena sesuatu itu tergantung pada niatnya, kawan-kawan, ya. Dan Allah juga maha baik. Ketika kita berniat berbuat baik, namun ternyata kita nggak jadi untuk melakukan kebaikan tersebut, tapi karena kita sudah niat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu pahala. Namun sebaliknya, ketika kita berniat untuk berbuat jahat, ya, jadi melakukan kejahatan tersebut, maka dengan kasih sayangnya Allah tidak mencatat satu dosa untuk kita. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala-galanya, dan kita sebagai manusia nggak tahu diri, ya teman-teman, ya, harus senantiasa berusaha untuk istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, ya, karena ini temanya kajian singkat, ya, sebagaimana kultum, ya, namun kita bahas satu persatu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kami persilakan untuk turun kembali.
Ya, kawan-kawan boleh turun karena kegiatan sudah selesai.